Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berpuasa di hari ketiga Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaih. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat-umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga puasa ini kita sudah akrab dengan satu tradisi yang ada di bulan Ramadan yang hampir setiap hari tidak pernah absen. Apa itu? Ngabuburit. Teman-teman sekalian, saya jelaskan, ngabuburit itu bukan hanyalah takjil, tetapi ngabuburit itu adalah kegiatan kita menjelang maghrib di bulan puasa Ramadan. Ngabuburit itu boleh, bahkan bisa bernilai pahala. Tetapi masalahnya itu bukan di ngabuburitnya. Masalahnya itu bagaimana cara kita menghabiskan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Asr ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Teman-teman sekalian, Allah sampai bersumpah dengan waktu, yang artinya waktu itu mahal. Saya ulangi sekali lagi, waktu itu mahal. Dan yang menariknya lagi, Allah tidak mengatakan sebagian manusia rugi, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia berada dalam kerugian. Namun ada beberapa golongan orang-orang yang tidak termasuk dengan kategori orang yang berada dalam kerugian. Siapa mereka? Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kesimpulannya itu jelas teman-teman. Ketika waktu kita tidak kita isi dengan iman dan kebaikan, maka ruginya itu otomatis, nggak perlu pakai daftar-daftar lagi. Ngabuburit adalah waktu yang diuji. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngabuburit itu boleh. Ngabuburit sebenarnya adalah waktu yang istimewa karena menjelang maghrib doa orang yang berpuasa itu sangat-sangatlah mustajab. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum was-shaimu hatta yuftira." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman sekalian, tapi pertanyaannya tuh begini. Ketika waktu yang mustajab malah kita gunakan untuk nge-scroll habis-habisan, itu yang terkabul doanya HP atau yang punya HP? Mungkin kita sering niatnya ingin ngabuburit sebentar. Katanya, 5 menit lagi kok mau azan. Tapi tahu-taunya azan udah lewat, tapi dia zikir pun belum, doa pun belum dinaikkannya. Teman-teman, ngabuburit itu bukan masalah, tapi yang masalahnya itu adalah pahala kalah cepat dengan waktu. Waktu itu tidak bisa diulangi. Waktu, kita sering merasa kita tuh memiliki banyak waktu, tapi nyatanya waktu itu seperti es batu. Kelihatannya ada, tapi diam-diam mencair. Ramadan itu singkat, puasa itu terbatas, dan hari ini tidak akan terulangi. Bukan berarti orang yang bijak itu orang yang paling sibuk, tetapi orang yang tahu kapan waktunya diisi dengan hal-hal yang bermakna. Bukan berarti setiap menitnya kita harus beribadah berat, tetapi setidaknya jangan sampai pahala kita itu sia-sia. Pahala kita tuh habis karena hal-hal yang sia-sia. Dan yang kedua, jangan sampai waktu yang seharusnya kita gunakan untuk berdoa malah habis, malah terlewatkan karena keasyikan. Dan yang ketiga, Ramadan sudah lewat tapi hatinya tetap sama. Teman-teman sekalian, ngabuburit itu bisa bernilai ibadah kalau kita barengi dengan zikir-zikir ringan, dengan membaca Al-Quran walau hanya sedikit. Mungkin kita menghabiskan ngabuburit kita dengan obrolan-obrolan yang baik, atau membereskan rumah,
dan atau hanya sekadar berdiam diri, tapi kita memasang niat untuk menjaga diri kita sendiri. Terkadang ibadah yang terbaik di bulan puasa itu bukanlah menambah amal, tetapi mengurangi dosa. Kalau menjelang maghrib kita lebih tenang, kita lebih sabar, kita lebih banyak mengingat Allah, itu sudahlah kemenangan yang besar. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di puasa ke hari 3 ini mengajarkan kita bahwasanya waktu itu adalah amanah. Ngabuburit itu boleh, istirahat itu juga perlu, tetapi jangan sampai Ramadan terlihatkan tanpa bekas. Marilah sama-sama kita jaga sisa waktu puasa kita ini. Jangan sampai terhabiskan tanpa makna. Jangan sampai sia-sia tanpa pahala. Semoga Allah memberkahi waktu kita, menerima puasa kita, dan menjadikan Ramadan ini benar-benar bernilai di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.